Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena dengan nikmatnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun itu sikap seimbang dalam menghadapi persoalan hidup. Tema ini diambil karena ada 3 kisah para sahabat yang ketika itu mereka berkata, yang pertama, ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan berpuasa sepanjang hari. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, aku tidak akan menikah karena ingin mengabdi kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, saya akan sholat sepanjang waktu. Kemudian Rasulullah menegur mereka, lakukanlah sholat, lakukanlah puasa, lakukanlah nikah, ya, karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Lakukanlah sesuai porsinya masing-masing. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang tawazun. Insya Allah ketika kita membahas ini dan kita bisa memahaminya, kemudian bisa melaksanakannya, insya Allah hidup kita akan tenang. Insya Allah hidup kita akan seimbang. Ya, ada yang mengatakan, ya, ungkapan begini: siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah, dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Ya, yang pertama jasad, yang kedua ruh, ya, kemudian yang ketiga adalah akal. Ya. Allah menciptakan jasad manusia yang pertama ini dari tanah. Ya, dari tanah. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam di awal-awal bahwa manusia diciptakan dari tanah. Karena dari tanah, maka sahabat perlu ketahui kebutuhannya pun tanah. Baju kita dari tanah, minum dari tanah, makan dari tanah, rumah dari tanah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum dari tanah. Dan kelak kita akan mati menjadi tanah. Ya, maka supaya tubuh ini sehat, maka harus dipenuhi kebutuhannya, yaitu makanan. Ya, makanan yang bagaimana? Ya, sebagaimana saya bacakan di awal firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah sesuatu yang halal dan baik yang ada di bumi ini. Ya, makanlah yang halal dan baik. Ya, wala tatabi'u khutatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, berarti kita diperintahkan Allah untuk memenuhi kebutuhan jasad ini dengan makanan yang halal dan baik, yang baik isi, yang bergizi. Ya, yang halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Insya Allah kalau kita makan dengan makanan yang halal, insya Allah berkah. Insya Allah ibadahnya dimudahkan. Kemudian yang baik, yang thayyiban, insya Allah sehat. Ya, yang memenuhi gizi, kebutuhan gizi. Ya. Ya, insya Allah dengan makan yang halal dan baik, jasad kita akan sehat. Ya. Kemudian apa kebutuhan jasad? Istirahat. Istirahat yang cukup.
Jangan zolim pada jasad kita. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi tidurnya kurang. Itu namanya zolim kepada jasad kita. Selain makan, istirahat, olahraga. Ya, harus ada olahraganya supaya kesehatannya tetap terjaga, peredaran darahnya tetap lancar. Apalagi kebutuhan badan banyak ya. Kebutuhan pasangan, kebutuhan biologis dan sebagainya. Ini pun harus dipenuhi dengan cara yang baik. Itu kebutuhan jasad. Tidak semua yang jasadnya baik jadi orang baik. Contoh koruptor. Ya, koruptor itu jasadnya kuat. Perampok, begal dan sebagainya. Jasanya baik, jasanya sehat. Tapi kalau ruhnya tidak diisi, ya, tidak dikasih makanan, dia akan lebih jahat daripada binatang. Dia akan lebih jahat daripada setan. Ya, ini nih. Jadi kalau ada orang hanya memenuhi kebutuhan jasadnya tanpa memenuhi kebutuhan ruhnya, dia laksana binatang. Hanya tidur, makan, istirahat dan sebagainya. Kemudian sahabat villa, manusia itu juga ada yang namanya ruh. Ya, ruh manusia itu Allah ciptakan dari apa? Ya, al-malaikat dari cahaya, jin dari api, jasad manusia dari tanah. Ruh manusia dari apa? Ya, ingat ya ketika Nabi Adam Allah ciptakan pertama kali jasadnya, itu malaikat dan iblis udah melihat, oh itu manusia. Itu belum dikasih ruh. Kemudian dalam Al-Quran itu dijelaskan, ku tiupkan ruhku, sujudlah kalian. Ya, ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, sujudlah kalian. Berarti ruh manusia itu Allah ciptakan dari cahaya Allah langsung. Ya, dari cahaya Allah langsung. Sehingga malaikat dan jin pun harus hormat kepada Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya. Maka karena ruh itu berasal dari cahaya Allah, kebutuhannya tidak ada yang lain kecuali harus dekat dengan Allah. Ya, sebagaimana saya bacakan ya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir hati menjadi tenang, ruh menjadi tenang, ruh menjadi sehat. Ya, kalau ruh itu kebutuhannya dipenuhi, yaitu dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memenuhi kewajiban ibadah kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Ya, banyak orang yang badannya sehat, ya tapi jiwanya sakit, gelisah, temperamen, jahat, zalim, koruptor. Nah itu ya, maka tadi kebutuhan jasad sudah kita bahas, kebutuhan ruh pun harus kita penuhi, yaitu jalankan ibadahnya dengan baik, sambungkan hati ini kepada Allah dengan banyak zikir, istighfar, baca sholawat dan sebagainya. Insya Allah ketika kebutuhan ruh dipenuhi, maka ruh akan menjadi sehat. Kemudian terakhir, ya manusia itu juga punya yang namanya akal. Ya, yang membedakan kita dengan manusia adalah, yang membedakan kita dengan hewan. Ya, yang membedakan kita dengan hewan adalah akal. Akal itu Allah kasih supaya manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal itu Allah kasih supaya kita bisa berkembang ilmunya. Ya, karena kita diturunkan Allah ke bumi ini sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Kalau kita tidak menggunakan akalnya, maka kita akan tertinggal terus, tidak berkembang. Nah, apa kebutuhan akal? Kebutuhan akal adalah ilmu. Nah, kalau akal kita tidak dikasih ilmu, maka akal itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, tidak berfungsi dengan baik. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Ya.
Yarfa'ul ladzina amanu minkum, di antara kalian wal ladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu berapa derajat. Ya, bahkan tingkat pendapatan rezeki seorang pun bisa ditentukan dari ilmu juga. Ya, misalnya antara tukang beca dengan manajer Pertamina, itu beda ilmunya, beda kerjanya, beda gajinya. Maka penuhilah akal kita dengan memperbanyak mencari ilmu. Dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari lahir, dari buayan, dari gendongan, ilal lahdi sampai masuk ke liang lahat, sampai mati. Terus cari ilmu. Insya Allah kalau akal kita terus dikasih ilmu, insya Allah akal kita akan menjadi kuat. Ya, kesimpulannya sahabat, tawazun itu penuhilah 3 unsur yang ada pada diri kita. Jasad kita penuhi dengan makanan yang halal dan baik. Ruh kita penuhi dengan ibadah yang baik dan perbanyak zikir kepada Allah. Kemudian akal selalu belajar menuntut ilmu. Insya Allah dengan 3 unsur yang dipenuhi ini kita akan menjadi tawazun. Hidup kita akan seimbang. Hidup kita akan tidak goncang. Ya, mungkin itu yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.